Halo, shalom. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya di hari ini. Saya akan berbagi renungan firman Tuhan menurut kalender liturgi Katolik. Di hari ini tanggal 23 Januari tahun 2026. Di dalam Injil Markus. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita awali dulu dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan yang terakhir Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat terkasih di dalam Tuhan, di hari ini kita sudah membaca firman Tuhan, di mana respon ke-12 murid di dalam mengikuti Yesus, meskipun mereka belum tahu apa yang akan mereka hadapi, mereka bersedia untuk meninggalkan pekerjaan utama demi untuk mengikut Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati, mereka mau mengikut Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah guru mereka yang agung. Panggilan kita sebagai murid Yesus juga sama. Namun, siapkah kita untuk diutus oleh Tuhan? Murid Yesus ada yang berprofesi sebagai nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa. Yesus memanggil mereka untuk menjadi rasul bukan berdasarkan kekuatan, kepintaran, dan kebaikan mereka. Mereka dipanggil menjadi rasul hanya karena anugerah. Meski demikian, mereka taat mengikuti Tuhan Yesus. Tidak semua orang mendapat panggilan seperti para rasul ini. Ketika dipanggil menjadi murid Kristus, maka panggilan itu adalah sebuah anugerah atau pemberian cuma-cuma. Jika saat ini kita sudah melayani dalam bentuk apapun itu, lanjutkanlah dengan tulus dan ikhlas, karena Tuhan akan selalu menopang dan melindungi kita selalu. Kita juga akan diberikan kuasa seperti dalam firman tadi, kuasa untuk mengusir setan. Kuasa setan dalam bentuk apapun itu. Saya bersaksi pernah juga mengusir setan di dalam toilet di tempat saya bekerja saat pulang kerja karena sudah agak terlambat, sekitar hampir jam 7 malam. Saya melawan dengan kuasa setan itu, dan setelah itu tidak pernah lagi, karena saya tengking itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan tidak pernah terulang kembali sampai saya pindah dari kantor tersebut. Sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita bukan hanya karena kita pintar berteologi atau kita menghafal ayat-ayat Alkitab dan melakukan perbuatan baik,
tapi karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Karena nafas hidup kita, kesehatan yang masih kita nikmati hingga saat ini, semua hanya dari Tuhan saja. Maka marilah kita menghargai setiap panggilan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jangan melakukan pelayanan kerohanian sebagai panggilan hanya karena supaya dilihat orang, dianggap hebat, mau tampil untuk menonjolkan diri, atau tujuan yang hal-hal yang lainnya, tujuan pribadi lainnya. Karena di saat kita melakukan semuanya itu dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu apapun itu, Tuhan pasti akan membuka pintu-pintu berkat saat kita taat padanya. Saya bersaksi karena saya juga pernah mengalaminya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang wanita yang berjuang sendiri ke tanah Papua, wilayah timur Indonesia. Mari kita mengintrospeksi pribadi kita masing-masing. Apakah kita di dalam pelayanan kita sudah mengikuti apa kehendak Tuhan, ataukah hanya supaya dilihat orang? Mari kita lakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan, biar semuanya mengalir. Kiranya refleksi Injil hari ini dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing, dan selalu memprioritaskan Tuhan, serta memberi waktu yang bermutu, yang berkualitas untuk Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Shalom.